Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafira Aurelia, NIM 222018238. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 26 pada mata kuliah perpajakan lanjutan. Pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26. Ketentuan pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia dan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap. Wajib pajak PPh pasal 26 yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri atau orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Kedua, objek pajak PPh pasal 26. Yang pertama, 1. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah 1. Dividen bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian utang. Yang kedua, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Yang ketiga, imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang keempat, ada hadiah dan penghargaan. Yang kelima, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang keenam, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya dan atau keuntungan karena pembebasan hutang. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran. Objek pajak PPh 26. Yang kedua, penghasilan dari penjualan atau pengalian harta di Indonesia berupa berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, motor, kapal pesiar, pesawat terbang lainnya, dengan nilai 10 juta ke atas untuk setiap jenis transaksinya. Yang ketiga, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang keempat, penjualan atau pengalian saham perusahaan antara yang didirikan atau berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kelima, ada penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Berikutnya ada besarnya tarif pasal 26 dibebankan atas kelompok seperti berikut ini. Yang pertama, dividen. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian utang. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Yang ketiga, ada imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang keempat, hadiah dan penghargaan. Yang kelima, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang keenam, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan atau keuntungan karena pembebasan hutang. Dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo. Pembayarannya dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak wajib pajak yang membayarkan. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. Tarif pajak dan penerapannya. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 25% dari harga jual. Yang kedua, besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, atas premi yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi 50% dari jumlah premi yang dibayarkan. Yang kedua, atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayarkan. Yang terakhir ada atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri,
baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. Atas penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% dari kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. PPh pasal 26 sama dengan PKP dikurang PPh terutang dikali 20%. Dengan catatan, untuk keperluan perhitungan PPh pasal 26 penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berlaku pada saat pembayaran atau dibebankan. Berikut contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 26. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Bira Konsul. Mike bertempat kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2017, Mike memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per 1 dolar. Berikut ini adalah perhitungan PPh pasal 26-nya. Penghasilan bruto berupa gaji sebulan. 5.000 dikali 13.500 sama dengan 67.500. Penerapan tarif sama dengan 20% dikali 67.500 sama dengan 13.500. PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2017 adalah sebesar 13.500. Berikutnya, sifat pemotongan. Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan. Penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat. Sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Yang kedua, pemotongan pajak. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 dilakukan oleh badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, dan penyelenggara kegiatan. Yang keempat, itu ada bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan yang terakhir, pembelian yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Baiklah, itulah penjelasan mengenai pajak penghasilan pasal 26 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.